Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Pada bab pertama ada pengertian mengenai toharoh. Toharoh dari sisi etimologi adalah bersuci. Toharoh dalam bahasa Arab bermakna an-nadzafah, yaitu kebersihan. Toharoh memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena sebagian besar ibadah dalam Islam mensyariatkan dilaksanakan dalam keadaan yang suci. Perintah toharoh dijelaskan Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbat tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kedua, ini ada pengertian toharoh menurut 4 mazhab. Mazhab pertama, mazhab Hanafi. Toharoh secara syar'i adalah bersih dari hadas maupun kotoran dan najis. Kedua, mazhab Asy-Syafi'i. Toharoh secara syar'i mencakup dua makna. Pertama, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Kedua, toharoh adalah menghilangkan hadas atau membersihkan kotoran atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu. Ketiga, mazhab Hambali. Toharoh secara syar'i adalah menghilangkan hadas atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Keempat, mazhab Maliki. Toharoh adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya serta tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Selanjutnya ini ada macam-macam toharoh. Yang pertama ada hadas. Hadas secara bahasa berarti peristiwa. Secara istilah, hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan beribadah. Hadas juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Sedangkan kalau hadas besar itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Selanjutnya ini najis. Najis secara bahasa artinya kotor. Secara istilah adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Bersuci dari najis yaitu bagaimana membersihkan sesuatu dari najis. Najis terbagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama itu ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu dari ibu. Kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh terbagi menjadi dua, yaitu mutawasitoh hukmiyah dan mutawasitoh ainiyah. Kalau mutawasitoh hukmiyah itu maksudnya ada tapi tidak nyata, tidak ada wujudnya. Yang kedua, mutawasitoh ainiyah itu artinya najis yang diketahui melalui bau dan rasa, wujudnya juga tampak. Terus yang ketiga, najis mughaladoh. Najis mughaladoh ini termasuk najis yang berat, najis yang ada pada hewan anjing dan babi. Lalu selanjutnya yaitu cara bersuci. Cara bersuci yang saya ketahui di sini ada tiga, yaitu bersuci dengan mandi wajib, bersuci dengan berwudu, dan bersuci dengan tayamum. Yang pertama ini adalah bersuci dengan mandi wajib. Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl,
yang artinya mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata. Mandi besar bertujuan menghilangkan hadas besar yang sering kita sebut mandi junub atau janabah. Rukun mandi wajib itu ada dua, yaitu niat dan membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, cara mandi wajib yaitu yang pertama, berniat menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan. Yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu bersuci dengan berwudu. Kata wudu dalam bahasa Arab berarti membersihkan. Secara istilah yaitu cara bersuci menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci. Tentunya menjadi muslim memang harus berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Jika kita melaksanakan sholat dalam keadaan yang berhadas, maka hukumnya sudah tentu tidak sah. Selain melaksanakan sholat, berwudu dilakukan ketika kita atau seseorang hendak membaca Al-Quran dan tawaf. Berwudu memiliki ketentuan dan tata cara tertentu yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat berwudu yaitu air yang suci mensucikan, membasuh semua anggota wudu, memahami ketentuan dan rukun wudu. Dan wudu itu juga ada rukunnya. Rukunnya apa saja? Rukun wudu yang pertama yaitu niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Adapun cara berwudu, yang pertama niat, yang kedua mencuci kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur, keempat membersihkan hidung dengan cara istinsyak, yang kelima membasuh muka, yang keenam membasuh kedua tangan sampai siku, ke-8 mengusap sebagian kepala, ke-9 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum merupakan bersuci dengan debu-debu atau tanah untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Tayamum dilakukan dengan menyentuhkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan. Tayamum dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Beberapa syarat yang memperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi besar yaitu tidak ditemukan air meskipun telah mencari dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan bertambah parah ketika terkena air. Selanjutnya berada dalam perjalanan yang sulit mencari air. Dan yang terakhir terdapat air dengan jumlah yang terbatas. Selanjutnya ada penerapan toharoh. Di sini yang saya tuliskan ada 4. Yang pertama, menjaga kebersihan diri seperti mandi 2 kali sehari, mencuci tangan setelah keluar dari rumah, mencuci baju yang sudah kotor. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah atau pondok dengan menyapu, mengepel, serta membersihkan kamar. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah dengan melaksanakan tugas piket, tidak membuang bungkus makanan di laci kelas, dan kerja bakti. Selanjutnya, yaitu hikmah dari toharoh. Hikmahnya yang pertama yaitu menyempurnakan iman, karena Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kedua, mendorong diri untuk semakin dekat
dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah kekhusyuan dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, terhindar dari beberapa macam penyakit karena kurangnya kebersihan. Yang kelima, menumbuhkan kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Penjelasan saya mengenai toharoh cukup sampai di sini. Semoga saja anak-anak atau yang mendengarkan ini dapat paham apa yang saya sampaikan. Yang pada intinya toharoh yaitu bersuci, dan macam-macam toharoh itu ada dua, hadas dan najis yang tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan cara bersuci atau toharoh itu ada mandi junub atau mandi besar, berwudu, dan tayamum. Dari pengertian toharoh ini tentunya ada maknanya atau hikmahnya. Semoga penjelasan saya dapat menambah wawasan kepada semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.